Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Al-an nadrusu lughat al-arabi al-lughat al-qawaid. Limaza nahnu nata'allam lughat al-Quran aw lughat al-arabi? Lianna al-Quran yusta'mil lughatul arabi. Lughatul arabi. Lianna al-Quran tusta'mal lughatul Quran. Kama wajadna fi surat Yusuf inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ada di dalam huruf-huruf bermakna itu namanya ahruful i'rab. Ahruful i'rab. Jadi ini namanya ada huruf-huruf akhlak atau perangai yang baik. Kalau Ibu Sabrina dipakai apa itu? Dalam bahasa Inggris dipakai polite. Ya, polite. Ungkapan. Kancang orang-orang bahasa aku kalau dia. Jadi ada polite, ada impolite. Ya. Ya. Nah, jadi kalau menyuruh orang dalam bahasa Inggris dipakai. Apa bentuk langsung, misalnya berdirilah, apa langsung stand up atau stood up? Itu mau bilang kayak Ibu Sabrina. Stand up. Stand up, please. Can you repeat, please? Pakai please juga. Ya, pakai please. Ya, jadi ambo mau pengetahuan katanya nggak boleh langsung sekali apa katanya itu dibuat dalam bentuk past tense atau dibentuk apa ya, pokoknya itu dipakai polite, impolite ya. Kalau impolite kan kasar ya. Ya. Jadi bahasa Arab itu pula bahasa Al-Qur'an. Jadi ada dipakai ala, ada dipakai ama, ada dipakai lau. Jadi itu memanglah bercampur-campur, kadang-kadang lau syarat, kadang-kadang lau, tapi kini di daram selalu ya. Ala. Coba baca kok, baca. Ala tarawih. Jangan tarawih, ada titiknya mah. Ala tazru. Ala ya, saya ada. Ala tazuruna. Tazuruna. Ala tazuruna. Pana nisu. Anak saya nisu, ini kok film mudhari. Pada nisu bika. Pakai ala dia. Tapi nanti bertemu dengan Al-Quran ya, kalau kan kadang-kadang ada bertemu tapi dicalian bisa ala tambih, ya huruf tambih, bisa dia huruf irat, al-irat seperti ini. Ya, tapi masukkanlah sajalah di memori itu seketek. Kata Pak Bet dulu masih takana, ambo sebab ambo kata-kata ala. Ala. Ya. Seperti di Ar-Rahman itu kan? Babi ayyi ala irab. Ala itu enggak ala apa itu tuh? Enggak ala irab itu. Itu ala tambih namanya. Huruf tambih. Tambih itu perhatian.
Ikon ndak ala tazuruna panak nisu bika. Bukankah Ya, bukankah engkau? Nah, ba'amang kondak tazuru ini fi'il madinya zara. Kalau zara fi'il madi apa? Zara. Zara. melihat? Zai, sudah itu pakai alif, pakai penyakitnya sama kola. Baru Zaraya. Iya, aslinya bukan zawara. Zawara. Iya, zawara. Nah, kalau zara itu apa artinya? Zawara. Orang ke puasa rame-rame pergi ke kubu aja. Ziarah. Oh, ziarah. Ziarah. Mendatangi. Yang mendatangi. Jadi kan ada tuh mah alhaakumut takasur. Alha itu fi'il madi itu. Alhaakum telah melalaikan akan kamu. Takasuru fa'ilnya tuh dari alha itu. Telah melalaikan terhadap kamu untuk mencari kesibukan yang nggak menentu. Mencari ruok. Alhaakumut takasur hatta zurtum. Zurtum fil madinya tuh zara, ya zaru, zarat, zarata, baru zarna. Zarta, zartuma, ya betul, zarta, zartuma, enggak. Zara, zuru begitu jadi. Bukan, zara, zaru, zarat, zarata, baru zurna. Ya. Ya sama kulna tuh. Kulna. Jadi zurna, zurta, zurtuma, zurtum. Jadi ziarah sehingga karena kamu sibuk, kamu sudah menziarahi tempat. Jadi awak dikubur tuh sabanayo singgah sabantan. Menziarahi, berkunjung ke situ. Awak pun berkunjung, jadi zurtu. Jadi kalau sini ala tazuruna panak nisubika. Ala, kenapa tidak? Adakah tidak? Ini bahasanya tuh. Kok indak mengunjungi, indak menziarahi engkau kami? Engkau tidak. Kenapa tidak menziarahi engkau kepada kami? Kalau maulah engkau mengunjungi kami, panak nisubika. Maka kami nak nis itu kan fi'il mudhari dari anisa, panak nis. Jadi anak nis ini sayang. Maka sayang kami dengan engkau. Engkau datang ke kami dulu. Kau datang di kami sangat sayang. Jadi pakai alanya itu. Ala apa namanya? Huruf i'rad, huruful i'rad ya. I'rad pula. Huruful i'rad ya, bukan i'rad. I'rad ya. Sayang, akhlak yang bagus. Jadi itu dipakai ala. Tapi nanti ala bizikrillah tatmainul qulub. Itu lain pula. Itu untuk tambih peringatan. Tapi hampir mirip-mirip juga ya. Ala wahyal qalbu. Ala wahyal qalbu. Ya, disebut tuh kan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Diulang lagi untuk penegasannya itu sebenarnya. Ala, taulah, bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikrullah itu dibaca zikrillah kan karena ada huruf jar. Zikru pun boleh juga. Zikrullah tatma'innul qulub. Maksudnya kalau kita menyadari tentang Allah dari segala hal, maka itu biasanya bisa menenteramkan hati. Jadi maksudnya itu yang tadi yang saya sebut, kalau ada orang membaca-baca aja, ada orang menghayatinya dan memasukkan ke dalam pemikiran dia, ke hati dia, itu baru. Itu bertingkat-tingkat lah. Sama juga yang cerita
taubat itu bertingkat-tingkat. Ada terus makam-makamnya. Kualitas. Jadi ini pun begitu. Ala tazuruna. Ala tazuruna. Panak nisubika. Yang di bawah, apa bacaannya kira-kira? Coba. Dikira-kira saja. Ama. Maka dibuat itu. Tadi mana? Tadifuna. Ya, tadifuna. Terus fatal Ina. Ya, ahlan. Nah, kan nanti dibikin orang mau bulan puasa ini ahlan, marhaban. Nah, kan itu ahlan. Ahlan wa sahlan. Jadi apakah tidakkah engkau menjamu? Maksudnya dhaif itu kan duyub, menjamu itu. Adakah tidak menjamu engkau kami? Bahwa engkau tidak dijamu, tidak diterima kami, maksudnya dijamu kami. Kalau engkau mau jamu kami, apatal kafina ahlan. Kami akan maka mendapatkan engkau atau menemukan engkau pada kami ucapan selamat, ahlan, ucapan bahagia. Jadi kalau diundang kami, kalau dijamu kami, maka kami nanti akan mentalkakan talqin itu. Maka kami lemparkan, kami jatuhkan pada kami ini kesediaan, ya, ahlan. Ini gaya-gaya apa ini? Gaya-gaya huruf-huruf yang bermakna. Jadi kalau pakai itu orang di depannya, berarti dia pakai irat, ya, pakai irat. Lau pun sebenarnya hampir sama seperti huruf syarat juga. Tapi ini kalau huruf syarat kan mati, ini tidak. Coba yang ketiga ini apa kira-kira? Lau takimu bainana. Jangan takimu. Itu asalnya adalah aqama fi'il madhi. Kalau aqama apa itu fi'il mudhari'nya? Mendirikan atau menepati atau menetapi. Aqama fi'il madhi 4 huruf. Lalu dibaca apa? Yukimu. Tukimu. Gitu. Lau tukimu bainana. Terus patusibu khairan. Ya, fa'il dari tukimu anta, bainana itu zarab. Fa ini menjawab dia. Tusibu il mudhari juga, fa'ilnya anta, khairan maf'ul. Jadi kalau engkau tepati di antara kami, atau engkau berlaku tepat, maksudnya berlaku jujur, kan mendirikan itu. Kalau engkau mendirikan berarti tetap berpendirian bagus di tengah-tengah kami, ini, patusibu khairan. Berarti engkau telah ditimpa kebaikan. Berarti engkau telah dicurahkan, artinya memberikan kebaikan. Ya, jadi ini kan berbentuk kata syair. Andai kata hadir teman kita di tengah kita, dia menepati janji, berbuat baik, kan berarti kita akan mendapat kebaikan. Berarti dia menimpakan akan kebaikan. Begitu kehadiran pemimpin, apalagi nanti ya semualah yang menjadi aparat-aparat di desa, negeri, negara, hadir di tengah masyarakat, dia benar, maka dia akan mencurahkan kebaikan. Ya. Ya. Jadi dipakai ala, ama, lau. Ini namanya ahrufil i'rab. Ahrufil i'rab, ya. Ini huruf-huruf yang mengandung pencerminan sopan atau berakhlak, ya.
Itu yang kata Ibu Sabrina tadi dari polite-nya. Kalau bahasa Inggris banyak, bahasa banyak. Kalau pakai would ya, ada saya lihat dia dengar itu. Would you like? Would you like? Ya, would you like? Pakai would ya. Nah, ini huruf apa namanya? Huruf ahruf ini kan bentuk banyak. Ahruful i'rab. Ala tazuruna apa nak subika. Ama tadifuna fatulqa fina ahla. Lau tuqimu bainana fatusibu khairan. Jadi nanti ingat-ingat saja ada lau, ada amma. Ini bukan amma, ada ala. Kemudian ada pula ahrufut tamanni. Nah, ini hampir di atas pun sudah pernah. Huruf-huruf berangan-angan. Berandai-andai. Berandai-andai ini bisa terbagi dua. Ada andainya bisa dapat, ada andainya tidak bisa. Jadi laita ini, kalau laita dalam surat Amma yatasa'alun, laita kanatu. Laita terakhirnya itu. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Itu pakai huruf seru pula itu. Ya laita ni. Jadi laita ini nampaknya kalau masuk ke aku dipakai nun lil wikayah hampir, karena laita itu hampir mirip fi'il dia. Jadi ya laitani. Tapi kalau dhamir yang lain selain saya nggak perlu pakai. Sekiranya dia, ya laitahu langsung. Tapi kalau aku dikasih nun lil wikayah, ya laitani. Kan lah murah nangkoknya tadi tekan itu nak. Lai bisa paham nun lil wikayah dulu tuh. Khusus kalau seperti apa ini, Rabbi firli, ya itu kan pakai li langsung. Sudah itu apa lagi? Warhamni. Kan ada warham, irham fi'il apa itu? Irham. Amar. Terus karena maf'ulnya aku, nggak boleh sekali irhamni. Dikasih pembatas pemelihara baris apa fil amar itu. Jadi kasih nun lil wikayah. Jadi Rabbi firli, itu enggak pakai nun lil wikayah itu. Langsung boleh li. Rabbi ikfirli. Terus warhamni. Terus wajburni. Terus apa lagi? Warfa'ni. Apa lagi? Warzuqni. Apa lagi? Wahdini. Apa lagi? Wa'afini. Apa lagi? Semuanya pakai ya nun lil wikayah. Saya paham ya, waktu membaca sholat kanak-kanak itu. Tapi mungkin tak bayang di ibu, bapak beko, kecek Pak Damani ku nun lil wikayah, hayo mula-mula. Tapi kalau lama-lama enggak lah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Lai dia takana salamu kos sholat, lai takana itu nun lil wikayah. Enggak, Pak. Itu. Lai takana itu fil amar. Kalau fi'il amar, warhamni. Iya, kan fi'il amar tuh. Kalau Rabbi itu ada ya-nya tuh. Ada ya-nya. Iya. Ada ya-nya tersembunyi, enggak? Ya dipangka di Rabbi itu. Jadi ya, jadi berarti ya Rabbi itu. Cuma enggak dituliskan lain. Rabbi itu ada ya-nya pula. Jadi wahai Rabbiku, cuma disambung pula Rabbih itu. Ada alif tertulis. Alif itu enggak dibaca tapi tertulis tetap. Jadi aslinya mana? Ya Rabbi. Jadi begitu. Ya Rabbi ighfirli, ya itu sebenarnya. Ya Rabbi ighfirli. Cuma dibaca selain Rabbi ighfirli. Baru warhamni, waw atap berarti diulangnya balik itu. Warhamni berarti ya Rabbi irhamni. Ya Rabbi wajburni.
Ya Rabbi Rabbi. warfa'ni. Habis itu kalau enggak pakai waw, Iya. itu makanya ambo kecian. Kalau lama artinya bahasa Arab, bacaan-bacaan sholat itu pas, enggak bagagih itu. Iko ndak muncung kumat kami capek pokok perasaan awak dilihat itu apa nama itu orang pemula. Kalau pemula ndak ada, kalau orang ada ilmu ndak. Itu mangko bisa sholat tu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu mangko ndak sholat kusala lain, sholat kesal. Ya. Kan surat Nisa surat kusala. Surat kesal bahasa Indonesianya dari Podo Indah. Jadi di situ pakai nun lil wikayah. Jadi itu makanya dipakai itu ya. Nun lil wikayah. Jadi ini pun nun lil wikayah ya laitani di surat Amma Yatasaalun itu kan terakhir ya laitani. Ya laitani kuntu pakai kuntu tuh. Ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Coba tangkap kenapa turaba dibuat tidak turabun, tidak turabun. Kancang. Coba sambung ayo. Itu kan dipakai ya laitani. Coba kau pakai seperti kau. Ya laitahu. Tarik ke belakang. Ya laitahu. Ya laitahu. Kalau turaba. Nah, coba jalan-jalan lah Ibu Didi ulang. Iko ndak manuka-nuka Quran koyo ke bahasa Arab kok jangan kisian Ustaz tukar Quran. Di Al-Quran kan begitu. Ya laitani kuntu turaba. Ini dipakai ya laitahu. Coba. Ya laitahu kunu turaba. Apa Ibu? Kunu. Kenapa kunu pula tambah banyak lah itu? Ya laitani. Karena. Ya coba. Ya laitani karena. Ya laitani karena turaba. Turobanya tetap ya. Iya, turoba tetap. Jadi ya laitahu karena turaba. Iya. Hai sekiranya dia dia menjadi tanah. Ini kan sebenarnya dalam tafsir ada dua versinya yang saya lihat. Pertama disampaikan kepada katanya itu iblis yang berkata melihat Adam masuk surga. Jadi dia berangan-angan pula, tapi nggak mungkin terjadi. Kalau sekiranya saya jadi tanah pula seperti Adam dulu kan masuk surga saya. Dulu kan bangga dia, engkau kan dari tanah, saya kan dari api. Itu satu versi, satu tafsiran. Yang satu lagi berlaku bagi orang yang tertutup mata hatinya. Jadi orang-orang yang tertutup mata hatinya besok menyesal tidak ada artinya. Sekiranya aku jadi tanah sajalah, maksudnya nggak jadi orang, nggak menjadi makhluk cerdas, maka aku kan tidak seperti ini menderitanya. Dua versi. Coba cari tafsiran lain lagi. Jadi penyesalan tamani, huruf tamani yang tidak mungkin balik. Itu pakai hu. Coba ini terakhir mencobakannya. Namanya itu kalau apa itu Ibu Sabrina kalau yang diputar-putar itu apa? Reading drill atau apa itu apa dipakai dalam bahasa Inggris latihan? Ya drill, Pak. Iya kan apa itu drill itu kan latih. Entah melatih misalnya kan begini dipakai. Misalnya kan I am. Terus dilempar you are, he is, diputar-putarkan. Substitute ya. Ya, substitute diputar-putarkan ke siswa. Gitu. Arab jarang diajarkan pakai itu saya lihat. Aturannya kan seperti inilah. Ini coba ditrilkan ini. Coba ya laitahum. Coba. Ya laitahum karena kuno. Ya, bukan kuno. Ya laitahum kanu turaba. Ya laitahum kanu turaba. Kanu hum ya.
Ya, coba ini lagi. Ya laitaka. Anta turaba. Kunta turaba. Anta turaba. Kunta. Anta, kanta, Nah, kunta. Kun. itu yang diderilkan. Coba ini satu lagi. Ya laitaki. Coba. Kunti. Kunti turaba. Kunti Kunti. turaba. Ya laitaha. Kun 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 kun. Kanat. Ya laitaha kanat. Ya itu putar-putar. Kanat. Itu dipakai metode dalam bahasa Inggris. Makanya ada saya baca artikel orang Arab membeli metode ke Amerika. Mengajarkan bahasa Arab, dibeli metode ke Amerika. Bayangkan tuh. Makanya nggak boleh awak apa doh. Kalau rancak, aku negara kaki ya majan baik tu. Kalau teori metode ya kaya orang. Awak rintang itu so, kenapa bet? Kalau salat malam ya malam. Dia boleh tukar jam. Ya, jadi itu ya. Jadi ini coba kita cobakan. Lau, ini launya, lau taman nih. Lau anna lana kurratan. Lau anna lana kurratan panakuna minal mu'minin. Launya ini lau tamanni. Coba jawab kenapa kurratan. Ayo. Anna. Iya, Anna. Kalau begitu, Anna itu mana pokok kalimatnya? Anna itu anta apa namanya? Anna kan masuk mubtada khabar atau subjek predikat. Mana subjeknya? Anna. Ya, Anna itu masuk ke subjek predikat. Mana subjeknya? Mana pokok kalimat? Mana mubtada? Al-mu'minina. Lana jar majrur. Kini dibalikan saja lam bagi baris dua mah. Mana mubtada? Mana pokok? Kuratan. Iya, kuratan. Kuratan. Iya, kuratan itu sebenarnya. Jadi aslinya kalau dibalikkan lau anna kuratan lana, gitu. Cuma di dalam bahasa Arab nanti ada mendahulukan khabar daripada mubtada, mendahulukan subjek daripada predikat. Nah, ada maksud-maksud tertentu itu. Jadi yang pokok kalimatnya kuratan itu maka baris di atas dia karena ada anna itu. Cuma di batas lana. Jadi lau anna lana kuratan, maka dijawablah. Tapi lau tamanni panakuna panakunu. Ya, panakuna berarti dia baris di atas pula ya, nasab pula itu dari lau. Minal mu'minin dijarkan aslinya mu'minun jamak muzakkar ya. Jadi lau anna lana kuratan panakuna minal mu'minin. Andai, andai. Kalau bahwa sesungguhnya bagi kami ini orang yang menyesal juga ini nggak mungkin balik lagi nih, sudah di akhirat juga ini, sudah mati, sudah pindah dari dunia itu maksudnya. Andai kata sesungguhnya bahwa sesungguhnya ada bagi kami kehidupan, kurah itu arti balik lagi kan, bola itu bulat artinya. Kalau baliklah kami ke dunia, sesungguhnya bagi kami kalau ada balik sekali lagi ke dunia, panakuna minal mu'minin, maka adalah kami masuk golongan orang mukmin. Lain mungkin balik, lain tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada nanti di Bani Israel kita surat Al-Baqarah itu surat ayat berapa baru kemarin? 63 ya. Ya. Nanti ada entah 74 atau 64. 64 itu nanti ada tuh. Karena orang Bani Israel itu banyak juga kerjanya, baru di melanggar juga, baru kata Allah itu falaula.
Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidaklah karunia Allah dan rahmatnya, kamu sudah masuk orang merugi. Maksudnya, kalau sekiranya begitu kamu salah langsung mati, disiksa oleh Allah atau dihukum, maka tidak ada yang masuk surga. Maka kita ini pun masih ada fadlullah dan rahmatnya nih. Kalau waktu awak sedang salah mati kan gawat tuh. Masih ada kesempatan ila ajalim musamma, diberi tangguh. Jadi kalau kamu salah masih diundur, menunggu ajal. Cuma ajal kan nggak tahu kapan. Oleh karena itu manfaatkan ini. Dulu sudah saya sampaikan tuh. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau didrillkan kepada kita itu falaula fadlullah alayya, falaula fadlullah alayya wa rahmatuhu lakuntu minal khasirin. Kalaulah tidak karunia Allah kepadaku dan rahmatnya, sungguh aku sudah merugi. Berarti kalau begitu kita dalam berdosa mati, tidak minta ampun, minal khasirin. Yang sebenarnya merugi di mana, Kong? Di akhirat. Ya, yang mana itu? Coba sebutkan. Yang sebenarnya merugi? Ya. Ya, masuk neraka. Itu yang sebenarnya merugi. Kalau rugi-rugi galeh, rugi-rugi di dunia, aku enggak rugi. Ujian saja. Tapi kalau nanti, itu yang ditakutkan meninggal tidak dalam keadaan baik. Itu kalau ada bencana alam, gempa segalanya, yang ditakuti, yang disampaikan oleh para rasul itu, aku takut nanti kamu ditimpa oleh azab. Maksudnya di situ azab bukan azab yang apa itu, yang bangunan atau itu air dan itu. Yang itu kecil itu, dunal azab akbar. Azab tidak ada kesempatan taubat gitu. Makanya kalau orang yang sudah baik-baik terus, sadar terus kepada Allah, tidak ada takut-takut dia. Apa yang takut? Lah duduk kaji maculah putar-putar, kamu cari kaji itulah habis kaji itu. Ya. Lah kesimpulan ayat. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslim. Kalau kamu sudah menjadi orang tunduk dan taat, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut. Tapi walaupun ambo kecian takah tu agak barangin jo santiang jo dipilih tu. Diambu-ambui jo nak apa bet? Tapi walaupun diambu-ambunya lah adalah illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali budakmu yang sudah dipelihara. Abang mungkin bisa peliharanya, ada ilmunya, dipelajarinya. Tapi kalau indah, itu lah kesempatan tuh. Laputuih tali bagan, tuang taban, tanah bapija. Nah, itu lagi. Itu mungkin kalau mendengar lagu apa tuh galak so. Aku, jalur dipilih kok lagunya. Aku jalur aku kok. Itu mungkin datang ke ulama-ulama tuh. Jangan didengar-dengar lagu nak koru-koruan tuh. Kalau orang dalam paham, tapi lah mungkin lah. Salat malam tu guru kan so jadi siang. Di sekadar dengar, soalnya tu galak-galaknya dengar. Tapi kalau nak orang mualaf baru, ya terjebak nak apa bet? Jadi dengar pidato pendeta tu, dengar tu. Iya, didengar lah. Kalau orang mualaf tentu murah. Kalau orang dalam paham, di situ masuknya, di situ masuknya. Ya. Ya, mudah-mudahan awak dapat ilmu ya, berdoa atau Allahumma faqihna, beri paham kami ya. Ya. Jadi enggak Pak turut lah. Ini dia, walau anna lana qurratan apa nakuna minal. Ini launya itu. Lau huruf tamanni namanya. Ini lagi ayat ini. Ini yang syair juga. Laita sabab. Coba baca. Laitas sababa, laitas sababu. Sababa. Kenapa? Karena dia saudara. Bukan. Dia saudara Inna. Kalau saudara Kana baris depan dia.
As-sabab ini arti mudah. Ini ada syairnya ini. Laitas sababa ya'udu. Ya'udu bentuk apa? Mudari. Mana fa'ilnya? Dua. Tersembunyi huwa. Tersembunyi huwa. Huwa balik ke mana? Sababa. Sababa. Sababa ini artinya muda, usia muda. Hai sekiranya usia muda. Betul. Awaklah tua kuah. Syairnya begitu tuh. Ya laitas sababa ya'udu yauman bima fu'ilal musibu mafa'il. Hai sekiranya muda, kembalilah agak sehari. Awaklah gaek kuah takah kuah lah umur 68. Awak kecil muda, baliklah agak sehari. Kalau balik agak sehari muda dan ceritakan umur tu dan kan indah. Ku ceritakan masa tua aku. Jadi dipakai untuk berangan-angan. Angan-angan itu memang ada yang bisa, tapi kalau sudah bisa itu maka dipakai la'alla taraji. Enggak dipakai laita lagi. Ala laitas sababa ya'udu yauman bima fu'ilal musibu mafa'il. Kalau di apa itu di Amma Yatasalun itu ya laitani kuntu turaba. Jadi kalau belajar ilmu walaupun sudah tua nggak ada penyesalan. Kalau cari ilmu kalau tua kan ada penyesalan. Cuma disebutkan belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Begitu ditunjukkan langsung hilang. Yoga paling. Jangan lupa. Lupa. Ditunjukkan A. Hilang B. B. Sudah itu pindah ke B. Tiba B. Lupa yang A. Balik ke A balik hilang B. Mako datanglah guru mengecen takah kumbana madanya murid kuma. Dah itu kajian doa tu. Sabut salah ada air, ada ikan, ada air, ada ikan itu sudah. Tapi dek kabarnya konon cerita dek yakinnya itulah baca terus ada air, ada ikan, ada air, ada ikan, ada air, ada ikan. Jadi kecil orang ada air, ada ikan tu kau betul-betul kerambi ada air ya di bala dan kerambi keluar ikan. Aku kan cerita dek isinya supaya dek yakin. Pilih buang ku jauh. Dek yakinnya. Jadi baraja aku yakin ku perlu kok. Misalnya kan begitu. Lihatlah dalam teori ilmu jiwa guru begitu tuh. Kalau misalnya mulai baraja, ikut guru awak mana? Kalau dahulunya yakin sebelum nampak guru itu dapat ilmu tuh. Tapi kalau lah ada tiba guru, kok gurunya nak akan dapat ilmu lagi. Ikut alun tiba guru lain titiknya pengananya. Tapi kalau awak ke baraja, saya gurunya, hanya alun tahunya, tapi lah sangat yakin dapat ilmu. Ya. Laitas sababa ya'ud yauman. Coba ini pakai hal lagi hal. Allana. Min? Ini adalah dibaca. Coba enggak membacanya, coba bentuk tunggalnya coba jadikan jamaknya nanti ya. Syafi'un. Coba. Ragu ya. Coba ini alimun, coba. Ulama. Coba syafi'un. Betul betul. Jadi coba hal lana min ya supa'i. Terus Payaspauna lana. Jadi supa'a ya. Misalnya sa'irun, ada dalam nama surat sa'irun. Coba buat banyaknya. Suara. Itu dia.
Syu'ara. Nah, kalau syair, ya memang syair. Jadi ada namanya surat Syu'ara. Jadi yang di situ adalah syair-syair atau pernyataan-pernyataan. Cobalah baca nanti surat Syu'ara itu. Surat berapa itu? 26 ya. Surat 26. Lihat nanti bacanya saraka-raka. Nampak itu. Akhirnya ditutup begini, akhirnya begini. Begini, akhirnya begini. Begini, sampai terakhir. Itu namanya Syu'ara. Kemampuan membaca itu andai kata kita sudah mengerti bahasa Arab, sebenarnya enak sekali. Eko mangko bau sawa. Jadi anak cucu awak kalau nak kepaham-pahamnya ya kemudian lebih parah lah dari awak besok. Membaca surat Asy-Syu'ara itu sebentar, membaca apapun sebentar aja. Kancang. Jadi paling yang perlu kita adalah perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata itu kan terjemahan sudah ada, jadi membaca enak dia. Seperti inilah kan. Halana min syufa'a fayashfa'una lana. Adakah bagi kami atau bagi kita dari jenis-jenis pertolongan? Nah, kalau ada, maka mereka akan memberi pertolongan bagi kita. Kan harapan itu. Apakah masih ada bagi kita dari pertolongan? Ya kalau memang ada, maka mereka akan memberi pertolongan kepada kita. Ya, jadi ini nanti kalau umur masih ada, tata bahasa sudah lumayan, cobalah kita nanti belajar ilmu ma'ani, belajar balaghah, belajar mantik. Baru terasa enak. Tapi kalau menompang saya belajar ma'ani langsung, tidak mengerti kawaid, dah bingung. Awak cerita gayanya, kok Pak Il Modeko gaya apa, tidak tahu. Itu anyuit di tengah lawi. Jadi belajar kawaid dulu, nahwu sharaf dulu. Ya, belajar nahwu sharaf, ingat, mudah aja sebelah. Guntingkan aja kartun-kartun bagi anak-anak. Asal pandai. Jadi mengaji itu ajarin dia membaca panjang, pendek, mengajar baris di atas, di bawah, tanda mati, sudahlah pandainya. Pindahlah. Bekulah masalah lagu itu, masalah pas fonetik itu. Jadi itulah didahuluan. Kalau itu didahuluan, beko ndak ke bahasa obo isi Quran itu, ndak ke bahasa usuh. Awak dipermainkan orang. Ya, ndak jadi pentelaah jadi. Jadi merungu-rungu, ndak pabet. Iya, tapi tidak tertariknya, Guru. Tidak tertariknya, do. Nyo jagoan ini ndak mena. Itulah. Ada sebabnya orang Yunani dulu memang lah diciptakannya. Kalau menyatakan kerinduan atau kesedihan kan dengan merungui. kan menjerit tuh. Itu mangko seriosa laku awak itu. Kalau lain ngerti tidak ada. Itu seriosa. Dinding ratapan. Berikut tamanni ya. Sekarang taraji. Taraji itu rija. Raja itu artinya harap. Kalau tamanni harap juga, tapi sulit sekali terwujud. Ya, sulit terwujud. Kalau taraji masih ada harapan. Taraji. Ini pakai la'allah. La'allah. La'allakum tattaqun. La'allah huruf apa namanya? Huruf tarji. Taraji. Kalau laita huruf apa namanya? Ma'ni. Taman. Taman. Ya, taman. Kalau lau itu huruf apa namanya? Itlaq tadi. Ya, irat. Irat. Ini taraji. Kalau kita belajarnya kan la'allah, mana pokok kalimatnya la'allah? Lah kacau salah. Mana pokok kalimatnya la'allah? Kum. Ya kok lari-lari. Ya, kum. Kum.
kum ini dalam keadaan marfu apa mansub atau maksur? Mansub. Ya mansub. Andai kata kum ini kata benda, kemana barisnya? Kalau satu, kemana baris akhir katanya? Kalau satu, masuk la'alla. Ke atas. Oh, ya. Kalau dua, Allah. bukan la'allanya dua. La'alla ini memasuki kata benda dua. Oh, ke atas. Oh, Kalau ke atas Uma. satu. Enggak. Kalau damir ini kata benda tadi dengarkan ya. La'alla ini kalau dia kata bendanya pokok kalimat, baris akhir katanya di mana? Kata bendanya satu. ke atas. Atas. Patah namanya ya atas. Kalau kata bendanya dua, La'alla ini. Ya, caranya ya sama nun. diganti alif. Alif dengan ya. Betul. Kalau dia jamak muzakkar salim, Waw dengan nun. ya Waw dengan nun. diganti waw dengan ya. Cuma dibedakan bacanya. Kalau tadi membaca misalnya muslimani menjadi muslimaini. Ya. Kalau dia muslimuna menjadi Muslimina. Kalau dia jamak taksir, pokok kalimatnya masuk la'alla, kemana baris akhir katanya? Ke atas juga. Jamak taksir. Ke atas. Iya, sama seperti tunggal ke atas. Kalau dia jamak muannas salim, kemana barisnya? Ke bawah. Ya, santiang. Baputa-puta di kepala itu ya. Ya malah kek dapet payahnya. Kalau lah dapet sambil lalok-lalok bisa. Andai kata dibuangkan la'alla ini, coba baca. Silakan. Dibuangkan la'alla, enggak pakai la'alla. Ini. Ya. Antum. Tatakuna. Ya. Antum tatakun. Ya. Antum. Antum, Tatakun. tentu antum tatakun. Iya. Kalau anta bagaimana? Anta. Anta tataku saja. Anta takut. Ya, Tataku. Tataku. Kalau ana Tatakun. ya ana ataku. Kalau dimasukkan la'alla coba. La'allana. La'alli, Pak. La'alli. Itu gaya bahasa Inggris metodenya tuh. La'alli. Didrillkan dia, dilatih. Iya. Ya, saya lama mengajar bahasa Inggris, lama mengajar bahasa Arab. Jadi cuma kok enak. Iya, makanya perfect ya, Pak. Yang hebat dulu Pak Yunus, dia diajarkannya 900. 900 itu seluruh jilid. Metodenya diajarkannya pula bahasa Arab. Hebat orang-orang lama. Pak Yunus, Daram Yunus, siapa itu lagi, Malik Khalidi, Profesor Ilyas Ali, pintar-pintar orang itu. Ya. Ini di Mesir kalau Pak. Terakhir yang muda itu dulu dari Mesir, Muslim Abud Al-Ma'ani. Insyaallah sata'adulakum Ustadzun Al-Fadil Muhammad Nasir. Masih hidup Pak M. Nasir. Ya, mudah-mudahan sekarang anak-anak yang muda-muda pintar-pintar pula ya. Amin. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semoga kiranya kamu menjadi orang bertakwa. Orang ini pun sering berdebat. Ini sudah pasti katanya. Ya bagi Allah pasti, tapi bagi kita kan enggak pasti. Itu maka dikasih. Coba ini lagi. Inna A'tayna kal kausar. Pasal bika wanha. Inna a'tainaka. Inna
a'tainakal kausar. Kenapa kausara ditulis ya, Pak Bet? Karena maf'ul bih. Ka? Nah, karena inna. Oh, iya. Karena ada inna. Oh, Bang kok kacau jadinya, Bu. Karena maf'ul, Guru. Inna. Mas, Inna. inna atau inna. Nah, Iya. itu yang apa ya? Ya, enggak pengaruh inna itu. Inna itu mana pokok kalimatnya? Kausar. Itu mangkonya kesinan tadi kacau pengenai. Jadi mas, jadi Inna itu mana pokok? Ah? Jadi fa'il. Nahnu. Masuk mubtada khabar. Iya, mana mubtadanya? Inna. Nahnu. Iya. Tersembunyi terganda sama inna yang itu. Itu kan aslinya inna ditambah nahnu menjadi inna. Ya. Innana. Nah, jadi mubtadanya pokok kalimatnya nahnu di situ. Mana kabar? Baina. Ya semuanya ke belakang. A'taina kal kausar. Baru diuraikan. A'taina bentuk apa? Bil mudari. Fi'il madi. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Fi'ilnya na. Ya, nah atau nah. Ka jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-Kausar jadi apa? Maf'ul bih juga. Nah, Maf'ul bih juga jadi ya. berapa maf'ulnya? Dua. Nanti dikaji tuh. Kalau maf'ul 2, maf'ul 3, atau maf'ul di depan kan banyak itu. Oh, inna. Nah, jadi inna a'taina kal kausar. Kal kausar. Sesungguhnya kami Sesungguhnya a'taina telah memberikan telah kami Kepada engkau. kepada engkau siapa? Muhammad. Apa yang kami berikan kepada engkau Muhammad? Al-Kausar. Nikmat yang banyak. Ya, kausar bentuk banyak juga ini ya. Nah, jadi di sini itu maka dipelajari kenapa dia tidak pakai misalnya akti. Nah, kalau itu kan memberikan juga. Atau memberikan juga. Itu bedanya tuh. Nah, nikmat yang banyak itu lihat tafsir. Ada mengatakan ajaran Islam, ada mengatakan kenabian, ada mengatakan nikmat seluruh. Kalau kita itulah kita yang paling beruntung lagi. Ajaran Islam dapat, nikmat harian ini dapat, banyak dapat. Kami berikan kepada engkau Muhammad. Nah, oleh karena itu sholli. Nah, Pak-nya belain itu, Pak jawab itu. Nah, sholli apa itu? Bentuk apa sholli? Oh, fi'il amar. Fi'il amar. Mana fa'ilnya? Sholli. Oke. Fa'ilnya. Ya, dihapuskan dia ada huruf penyakitnya. Shollaya, jadi sholli saja. Mana fa'ilnya? Oh, Anta. Anta. Fi'il amar. Karena fi'il amar. Iya, Fi'il amar. Fi'il amar itu kan 6. Ya, fa'ilnya apa saja coba? Fa'il yang 6 itu apa? Antuma antum, anti antuma antun. Ya. Tapi itu fi'il amar, asli fi'il amar. Tapi kalau fi'il amar pakai lam amar lah atau fa'ilnya adalah yang gaib. Bisa huwa, huma, hum. Misalnya wal yashhadu pakai lam amar. Kalau ini enggak langsung fi'il amar. Li rabbik itu merah itu. Merah itulah sebagai harapan. Ini harapan ini. Maka sholatlah engkau Muhammad karena penuh harapan kepada Tuhan itu, kepada Tuhan engkau. Li-nya itu sama di la'alla itu taraji. Oh, jadi bukan huruf jar, bukan huruf. Iya huruf jar, tapi dia namanya taraji. Namanya. Kan karena harapan. Jadi kita sholat adalah mengharap keridhaan Allah. Iya. Terus ada lagi fi'il amar, ada huruf atap. Wanhar, aslinya kan inhar. Inhar tuh fi'il apa? Fi'il amar juga. Amar juga. Fi'il amar. Mana fa'ilnya?
Manhar. Anta juga. Ya anta Anta juga. juga Muhammad. Ah, ya. Tapi kok tidak dituliskan ada lirabbiknya lagi? Korban itu tidak Kenapa bukan karena atap? Wah. Atap. Wa atau Nah, jadi aslinya begitu sebenarnya itu. Fasolli Fasolli lirabbik. Nah, lirabbika. diulang lagi. Fasolli. Fasolli lirabbika. Ah, kalau nggak ada waw atap apa? Coba fasolli lirabbika. Terus apa lagi? Fatali wanhar. Panhar. Pakailah pan. Ya. Panhar. Panhar. Lirabbik. Iya, lirabbika. Jadi gitu aslinya itu. Iya, Jadi fasolli lirabbika wan panhar lirabbika. Nah, maka sholatlah engkau karena mengharap Tuhan engkau Muhammad dan berkorbanlah engkau karena mengharap Tuhan engkau. Tapi sebagian orang memahami kenapa enggak dituliskan lagi. Jadi ada pahamnya sholat betul-betul lirabbik. Kalau wanhar, ya andai kata dia tidak juga karena Tuhan, sudah ada bermanfaat sama orang makan daging. Tapi memang kita harapkan supaya robik juga. Tapi andai kata dia tidak, dia ada maksudnya untuk membeli hasil perusahaannya atau menarik orang, silahkan aja. Orang kan sudah dapat makan daging, dapat. Iya, Guru. Tapi kalau sholat jangan ada harapan supaya sayang orang sama kita, jangan, nggak ada artinya. Nah, itu. Lihatlah bagaimana kita bisa menafsir gitu kalau nggak ngerti bahasa Arab. Iya, Pak. Nah, itulah dia. Jadi inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, abak kami Allah dan da ini telah memberikan kami kepada engkau akan seluruh nikmat yang banyak. Oleh karena itu Muhammad, sholatlah engkau karena Tuhan engkau dan berkorbanlah engkau karena Tuhan engkau. Ya, ini sholli itu Sholli itu kan ini dia. Sholaya. Sholaya, mudariknya tusalliyu, dihapuskan ta, maka sholli, bisa dibaca, tanda matinya dihilangkan ini. Dihilangkan ini. Nah, itu bil amar. Cuma kalau menyuruh banyak orang kan shollu. Nabi Muhammad shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu dia. Namanya huruf taraji. Ya. Sebenarnya sudah kita baca ini dulu. Ini saudara Kana, saudara Inna dan saudaranya. Inna, Ana, Ka'ana, Lakinna, La'alla, Laita. Itu grup dari bahasa Arab. Tapi ini nampaknya kalian ini dia hanya memperkaya cara jalan berpikir saja. Dibuatnya huruf-huruf yang bermakna gitu. Sehingga berbeda-beda jadi. Tapi dia penekanannya nampaknya ke ilmu ma'ani jadi. Coba ini terakhir sedikit latihan umum. Coba cepat-cepat. Kul bentuk apa? Amar. Fi'il amar. Fa'ilnya mana? Anta. Kul anta. Ya, anta. A'udzu bentuk apa? Dari. Fa'ilnya mana? Ana. Bi huruf apa? Yang dijarkan mana? Robbi. Al-falaki jadi apa? Jadi Iya, mudhaf ilaih dari Rabbi. Mudhafun ilaih dari Rabbi. Ini a'udzu birabbil falaq jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah bagi kul sebagai apa? Sebagai kabar. Anda sebagai makalah. Sebagai apa? Amar ada kabar. Sebagai apa, Pak? Sebagai makalah. Bakalah.
Artinya sebagai kalmah. Artinya kalau bahasa Indonesia kan sebagai makalah. Apa yang dikulkan, apa yang dikulkan, apa yang dikatakannya. Jadi setiap kata kola itu ada, kalau bahasa Indonesia kasih titik dua ini. Titik dua, tanda petik, baru ini kasih tanda petik. Jadi katakan Muhammad, apa yang akan dikatakan? Berlindung aku dengan Rabbil Falak. Ya, Rabbil Falak. Min huruf apa? Min huruf jar. Yang dijarkan apa? Min syarri. Syarri. Ma bentuknya bentuk apa ma? Ma mausul. Ma mausul. Fungsinya jadi apa? Jadi maf'ul. Mudof. Hah? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Ini yang mudhafnya. Pokoknya ma mausul semuanya ini. Jadi dari kejahatan apa saja. Ya, kejahatan apa saja. Bisa bisa pisau dapur kita, bisa terompa kita, bisa gigi kita, pokoknya apa sajalah. Kalau yang punya senjata bisa senjatanya, kalau yang punya rumah rumahnya atau mobil mobilnya. Jadi berlindung aku dari Rabbil Falak. Rabbil Falak ini kan Allah yang mengendalikan terbit mulai sesuatu itu. Dari mana aku berlindung? Dari kejahatan apa saja. Kejahatan apa saja. Khalaq. Berarti jumlahnya ini, fi'il fa'il ini sifat dari ma. Dia mudhafun ilaih sebenarnya, tapi dia punya sifat dari apa saja yang telah menjadikan dia Rabbil Falak tadi. Dia Allah. Apa yang telah dijadikannya? Kita berlindung dari kejahatan apa yang dijadikannya. Maksudnya berlindung dari kejahatan supaya apa itu? Supaya nggak kena atau bagaimana? Coba Pak Ben. Permisi Pak Ben. Ibu Sabrina, dari kejahatan apa? Ma-nya ini. Dari kejahatan apa yang kita kerjakan. Iya, yang maksud yang kejahatannya jahat apa itu? Salah-salah pekerjaan, Pak. Alun lain. Larangannya dari mungkin. Coba diulang ya. Katakan Muhammad, aku berlindung aku dengan Rabbil Falak dari kejahatan apa saja yang telah menjadikan dianya Rabbil Falak. Kejahatan bagaimana maksudnya? Yang buruk. Iya. Maksud kejahatan buruk supaya jangan kena gitu. Iya. Bukan itu maksudnya. Kalau kejahatan supaya jangan kena, itu nan selera awak sana. Menurut Allah. Kejahatan. Menurut Allah. Jadi isinya begini. Kejahatan sehingga kita taat pada Allah. Iya, tidak taat lagi, lepas iman kita. Misalnya awak dapat musibah, itulah tidak sadar, tidak husuk mek solat lain, tidak mau elok lain. Itu kejahatan. Ikut enggak? Anak kejahatan dapatnya tetap taat. Terus ini kenapa ghasikin barisnya di bawah? Ghasikin. Kejahatan. Baca dari sini. Min syarri ma khalaq. Sali itu sifat. Diatapkan ke sali. Diatapkan ke syarri. Ya. Iya kan diatapkan ke sini. Ya. Aslinya kan begini tuh. Kalau nggak pakai waw. Min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasikin iza waqab. Ya kan? Ya. Ya, Pak. Nah, kalau di sini diulang lagi. Sini nggak dibuat lagi syarri. Ini kan mitnya mungkin dibatasi mit. Bukan. Ada maksudnya kok sini kok diulang lagi min. Kok diulang lagi syarrinya sini.
Itu apanya asiknya wa baba itu Allah mengecek berarti ada maksudnya. Kalau itu maka kalau lewat terjemahan saja ya jadilah daripada enggak mengerti sama sekali. Jadi dari kejahatan apa saja yang telah menjadikan dia Rabbil Falaq. Terus diulang lagi sebenarnya dari kejahatan yang menggasak. Yang menggasak itu yang mendorong, memaksa, menggasak, bahasa digasak maling, macam-macam yang menggasak. Kapan? Iza waqab. Iza waqab. Waqaba fil madini. Seperti waqab malam ya. Yang menggasak apabila telah malam dianya malam. Dianya si penggasak. Jadi kalau sudah malam banyak yang menggasak macam-macam lah, ya. Jadi kita berlindung dari kejahatannya. Adapun penggasak kalau nggak kena kejahatan nggak apa-apa. Terus di sini diulang, berarti ada penekanan di sini. Istimewa sekali nafasat ini diulang lagi. Kalau ini kan ini syarri ma khalaq. Di sini nggak dipakai syarri. Kalau sini diulang lagi. Syarrin nafasati. Kenapa nafasati barisnya? Min. Mudafun ilaih. Yang dipengaruhi min kan sampai syari saja. Ya. Ini mudafun ilaih berkebetulan semapun. Nafasat. Ini bentuk banyak perempuan. Ya kan? Panas. Banyak perempuan. Banyak perempuan ini ya. Banyak perempuan. Ya banyak perempuan ya. Anak pasat. Ya anak pasat. Jadi berlindung dari dari kejahatan penghembus. Kejahatan penghembus ya. Jangan yang dibuat. Kalau yang sifat itu dari kejahatan yang coba lihat terjemahannya Ibu Sabrina. Apa terjemahannya? Ada nggak? Lihat. Wa min syarri yang mana tadi? Wa min syarri. Wa min syarri dan dari kejahatan orang yang meniup-niup. Kan pakai yang dibikinnya. Ya, kenapa pakai yang? Kenapa pakai yang sedangkan dia tidak sifat mudafun ilaih? Kan saya enak-enak saya terjemahan bahasa. Kalau sifat iya tuh pakai yang awak. Tapi kalau enggak boleh pakai yang. Jadi yang benarnya di sini adalah dari kejahatan peniup. Ya. Jadi kejahatan tiupan ya. Kejahatan tiupan-tiupan. Jadi ini kejahatan tiupan-tiupan. Banyak perempuan ini. Fil uqad jar majrur ya. Fil uqad. Pada buhul-buhul. Ya, pada ikat-ikat kabek-kabek. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan tiupan-tiupan itu biasanya dipakai orang dalam ikatan-ikatan. Pucuk kalapung, ala kecapu, lemu buaya di bawah kaki, kentah kok mengecek. Ya. Pandai ya guru ya. Balen Pak. Langkuknya limu kisaran gitu. Syarri gosikin. Ya. Dari kejahatan. Itu apanya pucuk capu, kalau kecapu, lemu buaya tepak kaki, entah kok mengecek macam-macam. Inyo tapi lah mau kejadian tadi. Kalau yakin jadi. Kalau yakin jadi itu mangko di hadis disebut di Allah, aku biarkan di mana sangka hambaku. Cuma akhirnya akibatnya kan buruk. Sangkai ke Allah sebenarnya bisa. Waqasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Ini diulang lagi. Wa min syarri hasidin. Hasidin. Coba menerjemahkan itu apa coba? Dari kejahatan. Dari kejahatan orang yang hasad. Yang dengki.
kejahatan pendengki, orangnya kan. Pendengki. Ya, Iya. kejahatan pendengki. Iza hasada. Hasada mana fa'ilnya? Hasada. Fi'il Huwa. madi. Hasidin. Iya, Hasada. iya, fa'ilnya mana? Oh, huwa. Dua Ya. Huwa. Balik huwa kemana? ke kejahatan. Iya, enggak. Balik huwa dari hasada itu di mana? Orang yang mengambus-ambus tadi. Ya, ke hasid. Ke Hasidin. hasidin. Hasidin bentuk apa? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Isim fa'il. Ah, Orangnya. isim fa'il ya, isim fa'il ini. Heeh. Jadi kemanapun pergi, itu maka dibaca ini. Jadi sebenarnya kalau ada pernah saya baca hadis, kalau mau masuk pintu rumah kita, mulai dari mengarah ke pintu itu sudah baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mau masuk pintu, mau masuk ke rumah, Mau masuk pintu. ya mau masuk ke rumah, Masuk pintu rumah kita, Ustaz. iya ke pintu rumah orang, pintu rumah kita sama ke pintu rumah orang bertamu kan. Jangan masuk, iya. Jangan beko mau membuka kunci rumah orang loh. Ya itu katanya. Enggak dulu rumah orang sama kunci betul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa ghasaqin. Dalam hati, dalam asti aja kan, Ustaz. Oh, ada wawunya di sini mungkin ya. Di Coba lihat mana? ayat. Coba Ya, lihat sih, ayat. ada yang ketinggalan satu, Pak. Itu. Ada syarri sini ya. Ada. Ada syarrinya ya. Wa min syarri ghasikin. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin ya. Ghasikin idza waqab. Ya. Iya kan tinggal. Iya, tinggal satu, Pak. Itu min syarri Ghasikin wa min syarri, betul. Awak tadi idza letak nampak ini kan diulang-ulang semua. Berarti sangat penting itu. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri ghasikin wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya berlindung itu berlindung apa? Berlindung dari Allah. Berlindung dari Allah. Iya. Berlindung Maksudnya pada kan Allah berlindung daripada setan. berlindung kejahatan. Apakah kejahatannya itu bagaimana tadi? Kejahatan yang taat pada Allah. Iya, maksudnya kejahatannya supaya bagaimanapun nanti dengkinya orang sama kita, mungkin dikeluarkannya juga. Bagaimanapun nanti gasaknya, bagaimanapun hembus-hembusnya, bagaimanapun kejahatannya, walaupun kita misalnya kena dan sebagainya, kita dengar, kita lihat, kita tidak berubah, pendirian kita tetap juga taat kepada Allah gitu. Ya, bukan berarti kalau ada dibaca pun tidak karena dan akan. Kalau ada pangan awak seperti itu kan berarti nafsu awak nang kemukul. Membuka pintu rumah orang apa kan aja. Ya. Ya Allah. Ilahuna fakat. Jadi ada huruf erat, ada huruf tamani, ada huruf taraji. Ada nanti huruf lagi mana itu? Banyak huruf lagi. Ini ada tanwin. Sampai Ada 34. lagi banyak. Kalau di Paturian beko serak-serak teko tuh. Banyak lah. Ada nanti cuma diselang-selingi sedikit. Ada baqiyatil huruf. Ada berapa lagi tuh? Banyak. Sampai nanti huruf jar kan sudah dipelajari juga. Huruf jar. Sudah, Pak. Huruf jar. Baru habis. Baru maf'ul mutlak lagi. Pelajaran ke-26 game. Mutok. Kan sampai pola-pola 25 sudah banyak kita lihat Al-Quran. Itu yang teringat oleh Ustadz.
Kenapa lah tidak diajari anak-anak ini? Kok yang lain-lain aja yang diajari? Ya. Ya. Nah, cobalah nanti bapak-bapak, ibu-ibu buat sekolah masing-masing di cucu atau di lingkungan, nanti kita perlombakan supaya bergairah dia. Iyalah pandai. Jadi grup Lubuk Buaya, pimpinan yang dipimpin oleh Alfred Huta Barat. Dari dari 13. Jakarta Ulak Karang Ibu Didi. Terus dari Bukit Batabu atau Bukit Tinggi Pak Isral. Dari itu hebat. Jadi berubah apa itu. Jadi tidak ada takana ada orang lain. Oh, ekonom pokok lu. Beko kalau soal panjang pendek tajwid itu tasambi salah, ampun tak melarang beko orang beranglah. Itu pulang kampung itu, Pak. Pulang kampung. Iya tuh Pak Isral. Pagunan umuan dan seketik oleh Pak Isral untuk itu. Anak badi danai do nyambung kesian modelnya begitu anak-anak tuh Bali apa tuh tas-tas plastik tak baru rumah sakit itu Bu Didi kan ada orang tas transparan tuh mah. Digunting karton, tuliskan sampai haza hazi zalikatilka. Atau lagi spidol dalam pena agi ke cucu buat mau dekoya tiru-tirunya atau dibuat lebih kok kata benda masjid beko dijodoh-jodohkan itu saya dapatnya lah baru ambillah tas kedua yang kedua kok yang ketiga kok kesudahnya lah pandai insyaallah. Jadi terasa dia tinggallah kalian anak cucu bisa kalian membaca Al-Qur'an bisa. Kalau gini enggak baik itu dong. Dan kini alun kesinan lah, santiang lah tibo tadi madima pelajaran itu. Lah, mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimnal hikmah wal ta'wil wa 'allimna lughatal qur'ani wa 'allimna lughatal arabi. Kama qauluka fil Qur'an inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. La'allana na'qilun iza darasna lughatal arabi insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Insyaallah sanwasil. Ma'assalamah. Ma'assalam. See you next week.